Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan memberikan sebuah materi, yaitu bikin rectangle. Rectangle itu adalah satu buah item satu buah item ya, yang disebut persegi. Di persegi ini ada dua sisi ya, ukurannya panjang kali lebar. Di sini teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara bikin rectangle. Pertama, teman-teman klik di sini ya, rectangle. Klik, bisa juga dengan shortcut, nanti saya jelaskan shortcutnya bagaimana. Nah, kemudian teman-teman cari titik startnya di mana. Nah, kita umpamanya titik startnya di sini. Nah, kalian tentukan, teman-teman tentukan ukurannya. Sebagai contoh, kita akan bikin ukuran 30 kali 20. 30 kalinya pakai koma ya, tekan koma di keyboard, tekan koma 30, 20, maka tekan enter. Nah, di sini kita udah jadi rectangle-nya. Kemudian apabila kalian ingin memindahkan rectangle ini, kalian harus menyeleksinya. Contohnya seperti ini. Cara menyeleksinya ada dua cara. Pertama, klik di luar, kemudian tarik ya. Cuman klik aja, jangan ditahan. Klik di luar, kemudian tarik kursornya ke arah objek yang kita tuju. Kemudian klik lagi di sini. Maka semua objek akan terseleksi. Nah, adapun cara yang kedua, cara menghilangkan seleksi ini adalah kita klik kanan, kemudian di select all ya, di select all, maka semua seleksi akan hilang. Kemudian cara menseleksi yang kedua adalah kalian klik objeknya, garis objeknya. Nah, maka akan otomatis terseleksi. Cara memindahkannya adalah klik kanan di objek, kemudian move. Nah, ini sudah seharusnya ini sudah mode pindah. Nah, sekarang selanjutnya cara kalian membawa objek, bisa dari sudut, bisa dari tengah, bisa dari luar, dari manapun kalian bisa. Umpamanya kalian akan membawa objek dari sudut, maka klik aja sudutnya, klik, maka kursor akan membawa objek dari sudut. Nah, kalian pindahkan kemanapun kalian mau sesuai keinginan. Umpamanya kita memindahkannya, anggap saja kita klik di sini ya, klik di sini, maka objek akan pindah. Cara memindahkan yang kedua, kalian terserah mau kursornya mau ditaruh di mana. Yang jelas ini harus terseleksi dulu. Klik di luar, kemudian klik, maka objeknya semua akan terseleksi. Selanjutnya, apabila kalian ingin memindahkannya dari dalam, maka taruh kursor ini di dalam, kemudian klik kanan ya, klik kanan, lalu move, dan taruh kursor ini di dalam objek, maka si kursor akan membawa objek dari dalam. Nah, itu cara memindahkannya ya. Kemudian kita klik dulu di sini ya. Anggap saja ini sudah keperluannya memang segitu, anggap saja ya. Kita klik di situ. Selanjutnya kita akan mengcopy. Nah, mengcopy objek, kita harus menseleksi. Setiap ada action, kita harus menseleksi objek yang bersangkutan. Misalnya kita seleksi dulu ya, kita seleksi, kemudian klik kanan, maka semua pilihan akan muncul di sini. Kita akan mengcopy selection ya, copy selection, klik di sini, maka kita sedang dalam mode copy. Kemudian kursor akan membawanya dari sudut, dari tengah, ataupun dari luar. Umpamanya kita akan membawa objek tersebut dari luar, maka klik di luar, maka kursor akan membawanya dari luar ya. Umpamanya kita akan mengkopinya ke bawah, klik, kemudian klik, kemudian klik. Nah,
Sesudah kita mengcopy sesuai keperluan, bagaimana ini cara menghilangkan ininya ya, objeknya, karena setelah kita copy objek ini nggak bakal hilang selama nggak ada action. Umpamanya kita ingin menghilangkan objek ini, kita tinggal tekan enter saja, maka objek yang ada di kursor hilang. Nah, itu cara mengkopinya ya. Umpamanya kita ingin mengcopy semua, atau ingin menggeserkan semua, kita akan menggeserkan dulu ya semua ya, menggeserkan objek semua. Kalian tinggal seleksi semua objek yang ada, klik di luar, maka tarik ke arah objek yang kita inginkan. Misalnya kalian akan menseleksi dua ya, tinggal seleksi aja dua, misalnya seleksi semua. Kita akan menseleksi semua, klik, lalu klik kanan dan move. Maka ini kita sedang dalam mode pindah. Kemudian klik dari arah mana, dari kursornya, dari arah mana kalian bawa objek yang kalian pindahkan. Umpamanya kita ambil dari tengahnya ini, dari tengah objek ya, klik saja, kemudian objek akan masuk ke kursor dan siap dipindahkan ya. Jangan lupa praktekkan secara pelan-pelan ya. Nah, ini kursor sudah berpindah. Adapun cara mengkopinya sama seperti tadi. Nah, kita pindahkan, umpamanya kita ke sini ya, kita pindahkan ke sini, bebas kalian mau pindahkannya kemana. Nah, klik di situ. Oke, itu cara memindahkan dan mengcopy. Kemudian apabila kalian ingin, ini anggaplah sebuah lapangan kerja ya. Kalau misalnya kita di buku ini sebuah lembaran, misalnya kita ingin menggeser lembar, kalian di mode tangan ini nih, mode tangan ini. Nah, kemudian kalian ada dalam mode geser lembar. Kalau misalnya kalian ingin memindahkannya, maka tekan kiri, tahan, pindah ya, tahan, pindahkan kemana sesuai enaknya kalian itu di mana. Kalau misalnya kalian sudah, ini masih dalam mode memindah, menggeser lapangan ya istilahnya. Kalau misalnya tujuannya atau view-nya dirasa sudah pas, maka kalian lepas kliknya, lepas. Nah, maka di sini lapangannya sudah bergeser sesuai view kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, bagaimana cara mengganti mode ini? Kita ada mode di sini, kita sedang dalam mode tangan, kita tekan enter saja, maka akan kembali ke mode kursor. Nah, sekarang seperti di materi yang telah lalu ya, kita akan membuat atau mempertebal salah satu objek ini. Seperti biasa, jika kita ingin mempertebal salah satu objek ini, maka kalian harus mengaktifkan salah satu plugin ya, bahasanya kita sebut saja plugin di sini. Di sini klik kalian garis 3 ini, klik garis 3, maka kalian cari line weight. Di sini kan sudah tercentang, artinya sudah aktif. Apabila belum tercentang seperti ini, maka kalian harus mencentangkannya untuk mengaktifkan. Nah, di sini line weight kita sudah siap dan sudah ada nih line weight-nya. Ya, di sini nih. Ini line weight-nya. Kemudian kalian seleksi yang mana yang mau dipertebal garisnya. Karena di sini terlalu rapat, anggap saja ini rapat ya. Untuk menyeleksinya mungkin kalian kesulitan, maka klik aja garisnya, klik aja objeknya. Klik, kemudian ini klik kiri ya. Kemudian klik kanan, maka tekan properties. Setelah ditekan properties, maka kalian akan dimunculkan atau disuguhkan pada jendela baru. Jendela baru di sini kita cari yang namanya plugin line weight. Ya, di sini line weight. Klik aja line weight. Setelah diklik satu kali, maka akan muncul pilihan. Nah, di sini ada panah kecil. Panah kecil di sini ada pilihan drop down. Nah, maka pilihlah garis ketebalan garis yang kalian inginkan, misalnya 0,3, 0,4, 0,50, 0,40. Kita sebagai contoh, kita klik 0,50 mm ya. Klik saja, kemudian jendelanya di close, dikali ya. Nah, seharusnya ini sudah tebal garisnya ya. Karena berhubung line weight-nya belum aktif, belum kita klik, maka di sini garisnya sama aja, belum bisa tebal. Untuk mempertebalnya, kalian klik line weight yang tadi kalian aktifkan di sini. Ya, klik ini. Ya, maka garisnya tebal jadi 0,50 mm. Bagaimana cara menghilangkan seleksinya? Seperti tadi ya, seleksinya kalian bisa klik kanan, terus pilih di select all, klik. Nah, maka garisnya tebal. Ya, garisnya menjadi tebal sendiri. Pilih saja sesuai kebutuhan kalian, tebalnya setebal apa dan objeknya yang mana.
bisa dipahami ya materinya. Oke, mungkin tutorialnya atau pelajaran cara bikin rectangle-nya itu aja dulu. Dan apabila kalian masih belum mengerti, silakan kalian komentar di kolom komentar. Kita akan belajar sama-sama. Saya akan jawab sesuai pengetahuan saya, sesuai bisanya saya seperti apa. Dan teruslah belajar, karena belajar itu adalah ibadah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Sekian dulu tutorial dari saya. Stay tune terus di Pasir Sabuk channel Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Antah Berantah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di video berikutnya. Tetap pantang terus, tetap semangat terus untuk belajar, karena nggak ada kata telat untuk belajar. Belajarlah terus belajar. Jangan lupa setelah belajar, setelah dapat materi langsung praktekkan. Practice makes perfect. Belajar saja percuma, materi saja percuma, nggak ada praktek. Lebih baik banyak praktek dan banyak belajar. Itu saja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, klik subscribe, share, and likes ya. Mudah-mudahan video ini bisa kalian cerna, dan mari kita berkontribusi, berpartisipasi, dan belajar bersama di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.